Halo guys, welcome back di Bali Reef Tank TV. Nah, di video kali ini gue khusus mau ngebahas akuarium air laut yang gue pelihara di rumah sendiri. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita ngebahas akuarium orang. Nah, gue pikir ini udah saatnya untuk gue ngebahas akuarium yang gue pelihara sendiri. Ikutin terus video ini. Oke, kita mulai dari ukuran akuarium ini. Ukuran akuarium ini 60 cm x 30 cm dengan tinggi 40 cm. Jadi kalau volume airnya kurang lebih 50 liter. Nah, untuk filtrasi gue pakai hang on back filter Amara 503. Lalu di sini ada apa ini? Surface skimmer. Jadi kenapa gue pakai surface skimmer? Jadi kalau nggak pakai itu kan di permukaan air ini ada kayak minyak-minyak kotoran, jadi dia bisa nyedot minyaknya, jadi permukaan air selalu jernih. Lalu di dalam surface skimmer itu kesempatan gue buat taruhin rumah bakteri. Nah, itu gue masukin si cam matrix. Gue masukin aja buat bantu-bantu filtrasi. Lalu suhu gue pakai kipas kayak gini ya. Ini bisa bikin akuarium suhunya di sekitar 26 sampai 27. Paling panas juga yang pernah terjadi di akuarium ini ya di 28. Itu tergantung suhu ruangan sih ya. Jadi ya sekitar 26-27 dengan kipas satu seperti ini. Dan lalu lampunya waktu itu gue pakai Spectra V2. Nah, kebetulan baru kira-kira 1 bulan 2 bulan ini gue coba upgrade ke Nupsai K7 Pro. Hasilnya sih cukup banget ya, cukup banget. Bahkan kalau Spectra V2 itu pas banget buat ukuran 60 cm. Tapi kalau untuk Nupsai ini powernya berlebih sih, masih bisa untuk akuarium yang lebih gede lagi. Ini juga gue bantu dengan wave maker karena arus dari hang on back filter aja nggak cukup ya. Jadi gue bantu dengan Aqua Synchro HWM 2000 disemprot ke permukaan air biar terjadi pergantian oksigen yang cukup gitu. Ya, itu sih kira-kira equipment yang dipakai di tank ini. Akuarium ini kira-kira mulai start cycling tuh di Mei 2020 saat pandemi itu. Nah, sekarang di Januari 2021 ya, kira-kira udah 8 bulanan. Selama ini gue lakukan ekspor nutrien dengan water change saja. Lalu so far nilai nitratnya sempat 50, terus gue jaga porsi makanan yang masuk ke dalam tank ini. Lalu water change sekarang di 25. Untuk fosfat dengan test kit Red Sea itu nilainya 1 ppm, rada tinggi fosfatnya. Itu juga lagi mau diturunin. Untuk kadar garam di sini gue set di
di 1.024 kira-kira segitu. Nah, lalu sekarang gue mau ngebahas problem yang pernah ada di akuarium ini buat pelajaran kita semua ya. Yang pertama, keranjang Bali gue pernah beli dan dia mati karena white spot. Itu yang lainnya so far sih Nemo oke. Ini Nemo pembelian yang kedua. Yang pertama mati setelah semingguan, lalu pembelian yang kedua ini aman. Lalu sama ini ada ikan betok ya, terus sama ada itu jabing Mandarin ya, Mandarin sorry, jabing glodok ya. Nah udah, sama ada udang pelet dan udang MP. Problem yang pernah ada yang kedua itu terumbu jatuh ya, terumbu jatuh gara-gara keong turbo. Keong turbonya terlalu besar lalu nyeruduk terumbu, lalu terumbu itu jatuh ke bawah. Waktu itu kena karang otak di bawah, lalu karang otaknya sempet bertahan tapi pada akhirnya mati ujung-ujungnya. Nah itu pelajaran yang bagi gua cukup ini ya. Kita kalau bisa sih koral itu ditempel gitu atau ditaruh, pastikan yang kokoh, yang tempatnya yang cukup mantep gitu biar nggak jatuh. Dan hati-hati dengan keong turbo yang rada gede itu, dia bisa ngejatuhin terumbu. Nah itu pelajaran kedua. Lalu problem ketiga yang pernah ada, bintang pasir. Waktu itu gue karena di pasir ini banyak kotoran, gue beli bintang pasir. Dan bintang pasir itu bekerja dengan sangat baik untuk pasir-pasir ini ya. Tapi nggak berapa lama, kira-kira adalah sebulan 2 bulanan, itu bintang pasir mati kayak meleleh gitu. Setelah gue cari tahu, ternyata bintang pasir itu cukup baik untuk ngebersihin. Tapi setelah semuanya itu bersih, bintang pasir akhirnya kelaparan. Dia starving, dia kelaparan, akhirnya bintang pasirnya itu mati. Kalau gue baca-baca, ternyata bintang pasir itu ada yang orang kasih makan direct gitu, dikasih ke mulutnya, bantu kasih makanan. Karena setelah dibersihin ini semua, kalau organisme-organisme di sini udah habis, dia akan kelaparan. Itu yang gue baca-baca sih. Lalu problem yang selanjutnya, nah ini, dulu di sini ada polip atau zoa ya, zoa lah, bagus banget warnanya, bagus. Lalu karena gue salah taruhnya di atas nih, sinarnya terlalu kencang di atas dan akhirnya nggak berapa lama dia stres. Awalnya mekar gede banget, lalu dia stres, lalu dia nutup, ngambek lah gitu kalau orang sebutnya. Jadi untuk polip kalau bisa di bawah-bawah aja nih kayak gini nih. Nah ya, kalau di atas itu dia stres kalau cahaya terlalu kencang. Lalu untuk ikan, masalah selanjutnya itu ikan betok atau dan glodok ya, jabing glodok itu dan ikan betok ini dia suka ngacak-ngacak pasir. Dia suka bikin goa kayak gitu tuh di bawah. Tadi ini pasirnya flat, tapi sekarang naik turun kalau dilihat gitu, karena dia suka sekali bikin goa di bawah. Dia seperti ngegali gitu loh. Nah ikan betok ini nih iseng banget gitu sama jabing glodok. Lalu masalah yang pernah ada juga waktu itu, gue ambil top up air dari mesin RO langsung. Nah ini top up air dari mesin RO langsung. Nah ini cukup bahaya ya. Waktu itu gue pernah buka, lalu ada tukang gojek datang, gue lupa matiin, lalu airnya luber, penuh sampai luber. Jadi ya kalau bisa ada auto top up bagus buat teman-teman gitu. Nah, kalau tadi problem-problem yang pernah terjadi, sekarang gue mau share
yang menurut gua nih ya keberhasilan kecil lah di tank ini, mungkin bisa gua share ke teman-teman. Jadi gue udah rencanain dari awal ini dengan volume 50 liter aja supaya gue bisa rajin water change. Gue water change cuma 3 gayung ini 4,5 liter. Jadi ini 1,5 liter gue ganti 3 gayung. Ini airnya di sebelah akuarium, boleh dilihat ini di sebelah akuarium. Jadi gue water change gampang banget. Buang 3 gayung, lalu dari sini gue masukin 3 gayung. Dari awal gue lakukan seperti itu, kira-kira seminggu 2 kali gue lakukan kayak gitu. Sistem water change ini cukup berhasil di akuarium ini, dan nggak mengganggu aktivitas harian gue kayak mesti dosing ini dan itu yang ribet. Nah, jadi ini cukup, gue udah rencanain memang, karena dulunya pernah main, sekarang begitu ngebangun ini gue udah rencanain nanti maintenance-nya gimana biar nggak ngeganggu kerjaan gue sehari-hari gitu, dan nggak banyak pusing ya. Gue merencanakan untuk kita water change saja yang rajin dengan equipment. Ya, gue pernah share juga kalau filtrasi kita sederhana kayak gini, kita mesti rajin water change. Ya udah, gue udah rencanakan gimana supaya water change itu gampang dan terus dilakukan walaupun kita lagi bosen atau lagi nggak mood gitu. Jadi itu keberhasilan yang menurut gue cukup tercapai buat gue sih kayak gitu. Semuanya oke. Gue bisa mengendalikan nitrat fosfat juga dengan cara mempercepat frekuensi pergantian air kayak gitu. Dari situ gue kendalikan nitrat dan fosfatnya juga. Dan untuk Big 3-nya juga KH, CA, MG gue nggak pernah ngecek, cuma KH doang yang dicek. Dan itu juga gue bisa kendalikan dengan water change, nggak perlu banyak pusing dengan dosing atau overdosis kan juga repot juga kayak gitu. Kalau overdosis bisa parameternya bisa swing juga, terumbunya bisa stres juga gitu. Lalu keberhasilan selanjutnya, Goniopora gue ada yang bertahan dan ini cukup besar. Ini adalah Goniopora yang kedua. Yang pertama itu ada brown jelly dan akhirnya gue buang. Yang kedua ini cukup berhasil. Ini ada kali sekitar 3 bulanan. Dan ya kayak gitu, mekar terus dan ya so far nggak ada menunjukkan gejala sakit atau apa, atau mulai botak, nggak ada. Setelah dari lampu lama yang Spectra V2 ganti ke Nupsai, makin gondrong dia itu. Dan ini yang kedua ya, yang pertama itu mati karena brown jelly. Jadi ya kita mesti nggak boleh putus asa. Katanya sih kalau Goniopora ini ada yang jenis apa gitu gampang mati, tapi ada jenis apa yang lebih tahan. Nah itu mesti kita pelajarin tuh. Gue juga belum tahu. Lalu keberhasilan selanjutnya menurut gue berhasil ini Montipora. Montipora ini dulunya kecil. Nah di sini gue bisa ngelihat SPS tambah lebar. Montipora ini tambah lebar dan cepet ngelebarnya. Apalagi begitu gue ganti lampu ke Nupsai K7 ini, kan wattnya lebih gede. Wah, cepet banget kelihatan mekarnya. Lalu keberhasilan lainnya di karang kuku ini, di batangnya itu dulu ada, waktu beli ada seperti mata kecil gitu ya. Ternyata sekarang udah gede juga di bagian belakang, itu ternyata cabang. Lalu keberhasilan selanjutnya ya itu dengan water change dan makanan gue jaga nggak bersisa banyak gitu ya. Kasih dikit mereka makan, kasih dikit mereka makan.
lalu water change, akhirnya gue bisa mengendalikan nitrat dari 50 ke 25. Nah dari situ kan gue jalanin terus, gue akan turunin sampai 10 gitu. Habis itu ya semoga juga fosfat bisa begitu juga. Nah itulah kira-kira yang mungkin keberhasilan yang menurut gue berhasil yang bisa gue bagiin ke teman-teman. Nah untuk coral food gue pakai ini Red Sea Reef Energy. Ini gue kasih 2 mili karena 50 liter ya, jadi gue kasih 2 mili seminggu sekali, atau kalau gue inget seminggu 2 kali, atau ya itu tergantung nitrat dan fosfatnya. Kalau misalnya gue lagi mau nurunin, gue kasihnya seminggu sekali aja kayak gitu, karena mostly mereka itu dapat energinya dari cahaya kayak gitu. Ini tambahan, memang di sini ada vitamin bagus sih. Nah dulu gue pakai ini juga, Refroid. Ini Refroid kan bubuk ya, ini bagus. Polip matahari aja disemprotin ini bisa kebuka waktu dulu. Nah cuma ini karena bubuk banyak yang berjatuhan, lalu nanti nitrat fosfatnya juga bisa meningkat. Bukannya jelek ya, tapi gue kayak ya tahu diri lah sama filtrasi yang sederhana kayak gini. Kita nggak bisa kasih makan yang terlalu neko-neko gitu. Kalau ini kan cair, langsung campur sama air, lalu mereka bisa sedot gitu. Biasa gue kasih ini ketika malam hari, besoknya kelihatan lebih gendut-gendut mereka. Itulah kira-kira untuk coral foodnya ya. Nah untuk feeding ikan biasa gue pakai ini Hikari seaweed. Nah gue pakainya tuh kira-kira, nah biasa gue kasih segini dulu nih buat mereka itu. Nah kasihnya juga nggak langsung banyak, jadi dikit dulu, make sure mereka ngabisin. Jadi ya kalau bisa jangan sampai terjatuh ke bawah tanpa kemakan. Tapi kalau sampai jatuh ke bawah 2-3 butir itu masih bisa dimakan sama si udang-udang ini. Jadi artinya bisa bersih lah gitu. Karena yang jatuh pun akan dimakan sama udang-udang tersebut. Oke, lalu yang terakhir, pelajaran apa yang bisa gue petik untuk teman-teman di rumah? Yang pertama, jabing glodok itu dia bisa bantu bersihin lumut, tapi dia nggak bisa ngebersihin 100% gitu. Jadi yang kita nggak bisa ngandelin dia doang untuk ngebersihin akuarium kita. Kita juga mesti tahan feeding kita, tahan tuh ngasih makanannya. Biasa gue kayak gitu sih, jangan sampai makanan itu tersisa, pastikan langsung dimakan mereka supaya nitrat fosfat nggak melambung tinggi lalu jadi banyak lumut kayak gitu. Lalu pelajaran selanjutnya di dalam filter gantung gue itu gue taruh di dalamnya Roapos. Roapos itu buat nurunin fosfat. Nah pelajarannya adalah ternyata Roapos itu nggak bisa untuk sampai nyedot itu fosfat sampai nurunin banget, tapi dia nyedotnya dikit-dikit. Makanya Roapos itu paling bisa untuk mempertahankan nilai fosfat, tapi nggak bisa kalau kita buat nyedot sampai fosfat nyedot ke arah ke angka yang kita mau. Mungkin bisa dengan jumlah yang banyak kali gitu. Nah itu pelajaran selanjutnya. Roapos hanya paling kita bisa andalkan untuk mengendalikan fosfat, tapi nggak bisa nyedot sampai ke arah angka yang kita mau. Lalu pelajaran selanjutnya, water change 2-3 kali seminggu dengan 10% setiap water change, dengan ikan 3 ekor, 2 udang, ditambah pasir sekitar 10 cm ya, maka masih bisa lah
dengan filtrasi kayak gini masih bisa berjalan akuarium ini. Ya, itu pelajarannya sih kira-kira yang bisa mungkin diterapkan buat teman-teman. Lalu pelajaran terakhir, KH di sini bisa ngedrop juga dengan adanya SPS satu itu SPS Montipora. Satu aja dan beberapa LPS ini KH-nya cukup ngedrop sih sampai terakhir di angka 5, sekian, gue lupa kayak gitu. Ya biasa gue perbaikin KH-nya ya dengan mempercepat frekuensi water change gitu. Jadi water change-nya tetap 10%, cuma kayak kalau kita mau memperbaiki sesuatu jadi 2 hari sekali. Nanti kalau parameternya udah lumayan oke, ya kita perlama lagi, mungkin 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Begitu ada yang mau kita perbaiki, kita percepat lagi water change-nya gitu. Jadi perencanaan itu penting sih guys. Ketika gua rencanain dari awal, ini gimana nih biar nggak repot. Oke, sistemnya water change saja, volume airnya jangan banyak-banyak biar kita water change-nya gampang. Ya udah, akhirnya setelah 8 bulan gue cukup puas dengan hasilnya. Tapi tank ini mau coba gue jalanin terus sampai tahun-tahun ke depan. Dan jika ada sesuatu yang bisa gue bagikan, akan gue bagikan lagi buat temen-temen. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Kira-kira sekian video kita kali ini. Semoga semua info yang gue kasih bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Happy reefing!